Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, faqala al-muallifu al-Imam as-Suyuti di kitabihi Lubabil Hadis ila anqal babi fadilatil adhan. Al-bab as-samin fi fadilatil adhan. Sampai pada hadis wa qala sallallahu alaihi wasallam man sami'an nida faqabbala ibhamaihi fa wada'a ala 'ainaihi wa qala marhaban bi dzikrillah ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah fa ana syafi'uhu yaumal qiyamah wa qaiduhu ilal jannah. Sampai pada itu akan kita bahas bersama-sama hadis ini. Masya Allah, alhamdulillah, manfaat bagi kita semuanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh ngaten man sami'a, utawi sapane wong sami'a iku krungu sapa man. Ngrunguan nida ing adzan. Sawise ngrungu faqabbala nuli nyucup sapa man ibhamaihi ing jempolan lorone man. Sawise dicucup fawadho'an nuli nyeleaken sapa man ala ainaihi ngatasé mripat lorone man. Wa qala lan ngucap sapa man marhaban bi dzikrillah ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Sambil membaca kuwi apa? Marhaban bi dzikrillah ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Kata Rasulullah, fa ana mongko utawi ingsun syafi'uhu iku wong kang nyafaati man yaumal qiyamati dalam dina kiamat. Wa qaiduhu lan wong kang nuntun man ilal jannati maring swarga. Artinya kata Rasulullah dalam hadis ini, barang siapa mendengar azan, setelah mendengar azan kemudian mencium kedua ibu jarinya, lalu diletakkan di kedua matanya sambil berkata, sambil mengucapkan kalimat marhaban bi dzikrillahi qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Kata Rasulullah ini, orang yang mendengar azan kemudian mengucapkan itu, maka kata Rasulullah fa ana syafi'uhu yaumal qiyamah. Maka saya akan memberikan syafaat kepadanya di hari kiamat dan akan menuntun dia ilal jannati kepada surga. Jadi walaupun ringan amalannya tetapi penting ini. Bahkan sebagian ulama ini mengatakan bahwa hadis ini sangat penting dan secara khusus kemarin dijelaskan dan termasuk dari ijazah atau amalan dari guru saya, dari kiai saya, yaitu Kiai Humaidi Siddiq Naruan Kragan Rembang. Itu pernah memberikan ijazah kepada santrinya termasuk saya, yaitu ketika kita mendengar azan, ketika mendengar kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, itulah saatnya kita mencium kedua ibu jari, kemudian ibu jari itu diusapkan ke kedua mata. Ini secara khusus prakteknya dari kiai saya. Dalam hadis lain bahwa orang yang melakukan seperti itu maka matanya aman dari penyakit mata, dari penyakit belek, dari penyakit mata lah yang mengganggu mata itu akan terhindarkan, akan dijaga oleh Allah matanya dari penyakit-penyakit romad, penyakit belek-belek itu. Itu insya Allah dalam riwayat lain itu wuqiya minar romad. Jadi dijaga dari penyakit beleknya mata.
Ini kalau ketika kita mendengarkan azan dan ketika sampai pada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian kita mencium kedua jempol kaki dua ibu jari itu, jempolan kalau bahasa Jawa, itu kemudian diusapkan ke kedua tangan, maka ini bisa berfaedah. Salah satu diantaranya adalah dijaga dari penyakit mata. Kalau dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan fa'ana syafi'uhu yaumal qiyamah. Saya akan memberikan syafaat kepadanya dan saya akan menuntunnya ke surga. Jadi sangat beruntung, alhamdulillah kita menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat penting, walaupun amalan yang ringan tetapi faedahnya sangat besar sekali. Ini langsung disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Wa qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana ing dalam hari kalane ono apa waktul azani, waktu azan. Ketika masuk waktu azan, futihat mongko dibuka opo abu-abu samai, piro-piro pintu langit. Wastuji balan diijabahi opo doa. Kata Rasulullah, waktu azan sudah tiba, maka futihat abu-abu sama, pintu langit itu dibuka. Dan doa-doa itu dikabulkan. Wa idza kana lan ing dalam ari kalane ana apa waktul iqamati, waktu iqamah, waktu qomat, lam turadda mongko ora ditolak apa da'watuhu dongane wong. Maka lebih hebat lagi ketika masuk waktu azan, sedang azan itu futihat abu-abu sama, pintu langit dibuka. Dan doa-doa yang dipanjatkan itu dikabulkan oleh Allah. Ketika memasuki azan waktu iqamat, maka doa di situ tidak tertolak, tidak ditolak, artinya semuanya dikabulkan. Makanya disunahkan ketika bainal adzanain waktu yang paling mustajab. Antara azan sampai qomat, yaitu waktu yang paling mustajab. Waktu yang dimana doa-doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala indal adzan. Utawi sapane wong kala iku ngucap sapa man indal adzan, dalam hari kalane adzan. Ngucap marhaban bil qailina adlan. Marhaban bis sholawati wa ahlan. Ini harus kita perhatikan, harus dihafalin dan harus diperhatikan ini. Kata Rasulullah, barang siapa berkata ketika azan, ucap marhaban bil qailina adlan, marhaban bis sholawati wa ahlan. Hafalin. Marhaban bil qailina adlan, marhaban bis sholawati wa ahlan. Barang siapa yang mengatakan ketika azan marhaban bil qailina adlan, marhaban bis sholawati wa ahlan. Kata apa mongko nulis sinten Allahu Gusti Allah taala lahu kronoman nulis alfa hasanatin ing 1000 kebagusan, kebaikan. Wa mahalan nglebur sinten Allah anhu saking man alfa sayyiatin ing 1000 kealanan, keburukan, kejelekan. Wa rafa'alan ngangkat sinten Allah Gusti Allah lahu kronoman alfa darajatin ing 1000 derajat. Kata Rasulullah, barang siapa ketika mendengar azan, ya, kita mendengar azan, Allahu Akbar, kita mengucapkan marhaban bil qailina adlan, marhaban bis sholawati wa ahlan. Maka kata Rasulullah, Allah akan menulis baginya, mencatat baginya
1000 kebaikan. Melebur, menghilangkan, menghapus 1000 kejelekan, keburukan, kejahatan. Dan mengangkat baginya 1000 derajat. Ini. Jadi kita yang tahu ketika kita mendengar azan, maka kita ucapkan marhaban bil qailina adlan. Marhaban bis sholawati wa ahlan. Ini penting. Nah, oleh karena itu ini harus diperhatikan. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan man sami al azan walam yaqul misla maqala al muadzin fa innahu yamna'u minas sujudi yaumal qiyamah idza sajadal muadzinun. Ya, kalau kita mendengar azan itu dengarkan sambil mengatakan, sambil mengucapkan marhaban bil qailina adlan, marhaban bis sholawati wa ahlan. Nah, ini penting karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan orang yang mengatakan itu maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mencatat baginya 1000 kebaikan dan menghapus 1000 keburukan dan mengangkat 1000 derajat bagi orang yang mengucapkan itu. Dalam hadis lain, ini penting sekali karena Rasulullah menjelaskan kepada kita, barang siapa yang mendengar azan dan tidak menjawabi azan. Ya. Man sami'al azan wa lam yaqul misla ma qala al muazzin fa innahu yumna'u minas sujudi yaumal qiyamah idza sajadal muazzin. Kalau orang atau barang siapa yang mendengarkan azan kemudian tidak menjawab azan, kata Rasulullah, maka orang tersebut akan dilarang atau dicegah, yakni dilarang dari sujud. Nanti di yaumil qiyamah nggak bisa sujud bersama orang yang azan. Soalnya nanti orang-orang yang muadzin itu nanti di yaumil qiyamah kan derajatnya tinggi orang yang muadzin itu, maka mereka akan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu orang-orang yang bukan muadzin yang ketika di dunianya tidak mendengarkan azan, tidak menjawab azan, itu nanti tidak bisa sujud bersama mereka. Dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, idza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqul muadzin. Kalau kau mendengarkan azan maka ucapkanlah atau jawablah, katakanlah sebagaimana seperti apa yang dikatakan oleh muadzin, ya tata cara menjawab azan. Tetapi ini hadis penting sekali karena hadis itu diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Imam Nasai, Ibnu Majah lah. Pokoknya hadis top itu. Jadi kalau kita mendengar azan maka kita menjawab azan seperti apa yang dikatakan oleh muadzin, kecuali nah ini masuk ke bahan fikih, kecuali ketika azan muadzin itu mengucapkan hayya 'alas shalah, maka jawabannya bukan hayya 'alas shalah tapi jawabannya la ilaha haula wala quwata illa billah. Itu ada hadisnya. Oleh karena itu Imam Al-Munawi menjelaskan, meskipun Rasulullah menjelaskan tentang menjawab azan seperti tadi, tapi hukum menjawab azan itu adalah sunnah. Bahkan ada yang mengatakan wajib, menjawab azan itu wajib. Ada yang mengatakan wajib. Tetapi menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, menjawab azan itu hukumnya sunnah saja, bukan wajib. Tetapi fadilahnya banyak sekali. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah. Itu tadi, makanya penting sekali. Dan ini kalau dijelaskan tentang bagaimana tata cara, bagaimana ketika kita ini mendengarkan azan, tapi kita dalam keadaan bagaimana, itu dijelaskan nanti di bab fikih, di masalah pembahasan tentang fikih. Seperti tadi, jadi ketika kita atau tata cara menjawab azan, kita menganut hadis tadi, idza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulul muadzin. Ini semuanya, tetapi kecuali hayya 'alas shalah, hayya
hayya 'alal falah, maka jawabannya beda. Kemudian ketika sholat subuh itu kan adzannya ada tambahannya, apa as-sholatu khairun minan naum, maka jawabannya gimana? Bukan as-sholatu khairun minan naum, tapi jawabannya shadaqta wa barirta wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Itu sudah dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih. Nah ini dijelaskan oleh para ulama. Al-Imam Nawawi misalnya dalam fikih ini ya, Imam Nawawi kan imam kita, mazhab Syafi'i itu imam yang paling top lah istilahnya. Berpedoman pada Imam Nawawi. Ketika ada khilaf antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i, maka yang didahulukan adalah Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar menjelaskan, idza sami'al adzan awil muqim wa huwa yusalli lam yujibu fi shalah. Kalau ada orang, kita sedang sholat, misalnya kita sedang sholat, kemudian ada azan, maka kita tidak menjawab azan ketika kita dalam keadaan sholat. Ketika orang dalam keadaan sholat, jangan menjawab azan. Fa idza sallama minha ajabahu kama yujibuhu man la yusalli. Tapi jawaban azannya adalah setelah sholat. Menjawab azan setelah sholat. Biarkan sampai selesai azannya, baru setelah sholat selesai, kemudian dia baru menjawab azan. Falau ajabahu fi sholah kuriha. Tetapi kalau misalnya dia menjawab azan dalam keadaan sholat, kata beliau, ini makruh hukumnya. Makruh. Artinya tidak apa-apa, tapi hukumnya makruh ketika menjawab azan di dalam sholat. Ya sebaiknya kalau orang yang sedang sholat kemudian mendengar azan, jangan langsung jawab. Tahan dulu jawabnya, nanti setelah selesai sholat, setelah salam baru menjawab azan. Nah kalau misalnya menjawabnya azan ketika sholat misalnya, maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Makruh saja, walam tabtul, tidak batal sholatnya, hanya makruh. Begitu juga idza sami'ahu wa huwa 'alal khala. Kita mendengar azan sedangkan kita sedang di kamar di WC misalnya, di toilet. Kita keadaannya di toilet, maka jangan langsung jawab azan seketika itu. Jawabnya kapan? Jawabnya ketika sudah keluar dari toilet, dari kamar mandi ya, dari WC lah. Jawabnya setelah keluar. Nah ini harus diperhatikan. Jadi jawabnya azan ketika sudah keluar. Fa amma idza kana yaqra'ul Qur'an aw yusabbihu aw yaqra'u hadisan aw ilman akhar aw ghair dzalika fa innahu yaqta' jami'a hadza. Tapi kalau misalnya dia baca Quran, dia sendiri nih, atau tasbih, atau membaca hadis, atau membaca ilmu-ilmu yang lain lah misalnya, maka ketika berada di kamar mandi ya harus berhenti, jangan diteruskan, harus diputus, berhenti. Kalau misalnya kita sedang membaca Quran, kemudian kita sedang bertasbih, kemudian kita membaca hadis atau ilmu yang lain, kemudian ada azan, maka kata Imam Nawawi, berhenti dulu. Setelah berhenti baru jawab azan, kata beliau. Fa amma idza kana yaqra'ul Qur'an aw yusabbihu aw yaqra'u hadisan aw ilman akhar aw ghaira dzalika fa innahu yaqta'u jami'a hadza. Jadi kalau kita mendengar azan, kita dalam keadaan lagi baca Quran, atau kita lagi membaca tasbih, lagi wiridan, atau kita sedang membaca hadis atau ilmu-ilmu yang lain atau yang lain-lainnya, maka semuanya diputus, fokus untuk menjawab azan. Setelah diputus mendengarkan azan, kemudian diteruskan kembali. Tsumma ya'udu ila ma kana fihi.
Karena menjawab azan itu nantinya sudah tidak ada kesempatan lagi. Jadi kesempatan untuk menjawab azan yaitu kalau sudah dilewatkan, dilupakan, maka jawaban azan itu sudah terlewatkan, sudah nggak disunahkan lagi. Wa ma huwa fihi la yafutu. Sedangkan orang yang lagi baca itu tadi, baca Quran, bisa diteruskan, sedangkan azan nggak bisa diteruskan lagi, tidak bisa diulang, itu maksudnya. Masya Allah. Tapi semuanya itu juga harus kita ketahui, kalau misalnya kita meneruskan, kita lagi baca Quran misalnya, atau baca hadis, atau lagi baca apalah, lagi sibuk apa gitu, terus kemudian mendengar azan, kira-kira tinggal sedikit, ya terus ketika azan selesai tidak lama lah terus dia selesai, maka nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi kita misalnya kita lagi baca apa gitu, baca Quran kemudian mendengar azan. Tadi kan sebaiknya itu diputus, berhenti dulu, kemudian mendengar azan dan menjawab azan. Tapi ini kalau misalnya baca Quran nanggung tinggal sedikit misalnya, atau wiridan nanggung tinggal sedikit, kira-kira ketika selesai azan itu tidak lama kita selesai, maka nggak apa-apa, diteruskan. Kalau memang nggak lama, baru kemudian menjawab azan sendiri gitu. Jadi kita lagi baca Quran atau apa, terus kita ada azan itu, ini tinggal sedikit ini, atau lagi wiridan atau sebentar lagi selesai. Kalau azan selesai pasti kita juga selesai. Tidak lama ya, tidak lama. Maka tidak apa-apa setelah kita membaca Quran atau wiridan selesai, baru kemudian menjawab azan. Ini kalau tidak lama. Ini boleh, masih dapat kesunahan menjawab azan. Ini yang dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menurut mazhab kita Syafi'i. Nah, makanya harus diperhatikan. Ini penting sekali. Kata Imam Nawawi, yustahabu an yatadarrakul mutaba'ah ma lam yatul fasl. Jadi kalau memang wa haitsu lam yutabi'u hatta faraghal muadzin, yustahabu an yatadarrakul mutaba'ah ma lam yatulil faslu, kata Imam Nawawi. Kita boleh saja ketika kita tidak mengikuti azan, tetapi seandainya kita teruskan tapi tidak lama, azan selesai kita juga selesai, maka kita kemudian mengikuti azan. Atau kita tengah-tengah, kita ketinggalan, kita sudah membaca wiridan baru ada azan, kemudian ketika itu kita selesai, nah kita sedikit lagi selesai, kemudian kita mengikuti azan yang telah dikumandangkan, itu boleh juga. Jadi kesunahan azan itu penting sekali, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan agar kita ini mendengarkan azan, bahkan dengan menjawab itu tadi, marhaban bil qailina adlan, marhaban bis sholawati wa ahlan. Ini kan kita dijanjikan oleh Allah, dicatat dalam buku catatan kita 1000 kebaikan, dihapus 1000 kesalahan, keburukan, kejahatan, dan diangkat derajatnya 1000 derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Makanya kita harus perhatikan tentang hal-hal seperti ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong sami'a iku ngrungu sapa man al azana ing azan. Walam yaqul lan orang ucap sapa man misla ma qala. Orang ucap ing sepadane perkara kala kang ngucap sapa al muadzinu ing muadzin. Barang siapa mendengarkan azan tapi tidak mengucapkan apa yang diucapkan oleh azan, artinya tidak menjawabi azan. Orang kok mendengar azan tapi tidak menjawabi azan, fa innahu mongko temen setuhune man yumna'u iku dicegah sapa man minas sujudi saking sujud yaumul qiyamati. Ing dalam dina kiamat, idza sajada ing dalam ari kalane sujud sapa al muadzinuna pira-pira wong muadzin, pira-pira wong azan, wong sing azan. Tadi sudah dijelaskan. Jadi barang siapa yang mendengar azan kemudian dia tidak menjawab azan, maka orang ini dicegah dari sujud nanti di yaumil qiyamah,
tidak bisa sujud bersama dengan orang-orang yang muadzin, tidak bersama muadzin yang tatkala itu sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya kalau dilarang dari sujud berarti ini tidak termasuk golongan orang-orang yang adzan, karena orang yang adzan itu derajatnya lebih tinggi. Bahkan oleh ulama ahli fikih ketika bertentangan atau ada persulayan antara manakah yang utama, apakah menjadi imam atau muadzin. Nah, ini menjadi imam atau muadzin, maka lebih utama mana, jadi imam atau menjadi tukang azan, jadi muadzin? Oleh ulama dijelaskan muadzin itu lebih utama daripada menjadi imam dalam sholat itu. Jadi lebih utama orang yang azan, lebih utama azan daripada menjadi imam. Kita selesaikan bab ini, nanti insya Allah bab yang selanjutnya akan masuk kepada sholatil jamaah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satun utawi wong telu iku fi zillil arsy, ing dalam aup-aupe arsy yauma la zilla illa zillu, ing dalam dinane ora ana aup-aupe ku maujud illa zillu, kejaba aup-aupe Allah. Salah satu diantaranya disebutkan Rasulullah ada 3 orang nanti di yaumil qiyamah yang akan mendapatkan perlindungan, berada di perlindungan arsy di saat tidak ada perlindungan sama sekali kecuali perlindungan Allah. Zilluhu zillul arsy juga boleh, itu arsullah misalnya. Nah ini nanti di yaumil qiyamah kan panas sekali itu, sebagai riwayat yang dijelaskan oleh Rasulullah, nanti di padang mahsyar itu panas sekali, ibaratnya matahari itu dekat sekali, ibaratnya matahari dekat sekali. Kalau matahari di dunia aja segitu itu panas, bagaimana nanti kalau matahari dekat sekali? Nggak bisa dibayangkan istilahnya, panas sekali. Nah ini ada 3 golongan ini yang mendapatkan perlindungan, tidak terkena panas karena berada di bayang-bayang arsy. Nanti tidak ada bayang-bayang atau tidak ada penaungan, tidak ada naungan sama sekali kecuali naungan arsy. Lah ini ada 3 orang yang berada di naungan arsy, artinya tidak merasakan panas. Ada 3 orang. Yang pertama imamun adil, orang yang adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Kalau pemimpin yang adil itu pemimpin yang tidak zalim. Ya sudah kita tahulah pemimpin yang adil itu bagaimana. Yang dicontohkan, contoh utamanya ya Rasulullah, contoh keduanya ya Khulafaur Rasyidin, contoh ketiganya Umar bin Abdul Aziz, dan seterusnya. Itu contoh-contoh imam adil. Imam adil itu gimana? Imam yang memberikan hak kepada rakyatnya. Jadi dia berlaku ya sebagaimana fungsi sebagai imam. Kewajiban-kewajiban imam itu apa, hak-hak imam itu apa, itu dilaksanakan semuanya. Nah, maka termasuk imam yang adil. Nah, kalau imam adil nanti akan mendapatkan pernaungan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, yauma la zilla illa zilluh. Yang pertama imam adil. Ada juga riwayat sab'atun yudhilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh, ada 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Oleh para ulama bukan hanya 7, banyak sebenarnya. Tapi ya secara nas ada riwayat yang 7, secara nas lagi ini ada riwayat yang spesifik, yaitu 3 golongan, 3 orang. Yaitu golongannya imam-imam yang adil. Kalau memang adil nanti mendapatkan perlindungan Allah yauma la zilla illa zilluh. Ini. Wa muadzin, dan muadzin. Yang kedua adalah muadzin. Masya Allah, seorang muadzin ini perlu diperhatikan. Jadi muadzin itu termasuk salah satu orang yang akan mendapatkan perlindungan Allah. Tapi oleh para ulama dijelaskan muadzin yang mengharapkan pahala dari Allah. Mengharapkan pahala dari Allah ihtisaban. Ini adalah oleh para ulama dijelaskan seorang yang muadzan
Tapi orang yang azan ini oh, apa tidak mengharapkan balasan. Tidak wa muadzinun hafid lah itu, muadzinun hafid, atau dalam ini penjelasan ulama itu muadzin hafid itu jadi muadzin yang selalu menjaga azannya dan tidak mengharapkan upah dari selain Allah. Jadi mengharapkan hanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini muadzin. Tapi kalau misalnya ada seorang muadzin kemudian dia mendapatkan upah atau mendapatkan gaji dari ini, ya tidak apa-apa orang diberi, tapi yang jelas di hatinya tidak mengharapkan adanya upah. Nah, gitu. Kalau misalnya dikasih, alhamdulillah. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Istilahnya ihtisaban itu. Jadi tidak mengharap imbalan atau upah dari siapapun selain dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia dikasih, ya tidak apa-apa, diterima saja. Karena dia tidak mengharapkan, kalau dikasih tidak apa-apa. Nah, ini ada sesuatu yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kata beliau wa yajibu 'alal muadzin. Ini salah satu di antaranya yang dijelaskan tadi kan ihtisaban ya. Azannya itu tidak mengharapkan pahala dari siapapun kecuali dari Allah. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, azan seorang muadzin itu akan mendapatkan zillil arsy, mendapatkan perlindungan dari Allah yauma la dzilla illa dzilluh. Ini kata beliau, wa yajibu 'alal muadzin al-ihtirazu 'anil lahni fi syahadatain. Yang pertama harus menjaga, wajib bagi seorang muadzin untuk menjaga lahan atau salah lah gitu. Ketika mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ini artinya lahan itu apa? Lahan itu jangan sampai mengatakan atau melafadzkan azan lafadznya salah. Nah, itu. Artinya jadi berbeda atau kurang fasih misalnya. Nah, yang makanya harus diperhatikan. Kalau azan itu jangan panjang-panjang. Kalau panjang-panjang itu bisa merusak gitu. Jadi kalau misalkan asyhadu alla ilaha illallah seperti tajwid itu, ada mat tobi'inya, terus ada mat aridili sukunnya, ada mat wajibnya, wajib mutasil, ada mat jaiz munfasil misalnya, ini harus diperhatikan. Makanya azannya juga harus sesuai dengan tajwid lah istilahnya. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, harus membaca mengungkapkan azannya itu, membaca azannya itu, mengeluarkan azannya itu, terutama ketika asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan rasulullah, itu harus sesuai tajwid. Yang pertama ini kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Wa yakunu arifan bil awqat, dan seorang muadzin itu harus menjaga waktunya, harus tahu waktu. Jadi azannya kapan, harus tahu waktunya. Kedua, wa alla yu'adzin illa ba'da dukhul waqt, dan tidak azan kecuali setelah masuk waktu sholat. Illa fil fajri, kecuali adzan subuh atau adzan subuh secara khusus. Karena kalau adzan subuh itu ada dua azan. Jadi azan pertama dan azan kedua. Kalau di Indonesia masih jarang, tapi kalau di Arab sana itu sudah nggak asing lagi. Atau di pokoknya jadi daerah-daerah lain itu ada yang namanya azan awal dan azan yang kedua. Ini khusus di subuh. Kalau di subuh itu nggak apa-apa. Tapi kalau selain subuh, azannya itu harus setelah masuk waktu. Wa yahtasiba bi azanihi wajhallahi ta'ala. Lah ini tadi yang saya jelaskan. Dan azannya itu hendaknya ihtisab lillahi ta'ala, tidak mengharapkan imbalan atau upah dari selain Allah, hanya mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan upah pahala dari Allah, tidak mengharapkan dari yang lain. Tapi kalau misalkan dikasih ya nggak apa-apa, tapi dia tidak mengharapkan, yang jelas tidak mengharapkan upah dari orang.
Yang jelas adzannya itu lillahi ta'ala. Adapun nanti dikasih orang atau dikasih gaji dan lain-lain itu bukan tujuan. Bukan tujuan. Yang jelas adzannya itu lillahi ta'ala. Wala ya'khudhu, bahkan dijelaskan wala ya'khudhu ala adzani jaza. Nah ini. Nah, kalau adzannya itu karena gaji misalnya digaji, digaji, maka ini tidak termasuk katanya kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Wala ya'khudha ala adzani jaza. Tidak mengambil adzannya itu mengambil upah. Tidak mengambil upah, ya pokoknya lillahi ta'ala. Ditegaskan lagi oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi yang muadzin hafid itu artinya muadzin yang seperti tadi. Diantaranya adalah adzannya karena Allah, tidak mengharapkan pahala. Tidak mengharapkan upah. Nah ini kalau tidak mengharapkan upah, maka ini termasuk salah satu orang yang yauma la dzilla illa dzilluh, akan mendapatkan pernaungan. Juga menghadap kiblat dengan wajahnya ketika membaca takbir, kemudian syahadaten itu tadi, kemudian wa yuwalli wajhahu yaminan wa shimalan fi du'a ila shalah. Jadi kalau pas baca hayya 'ala shalah itu mukanya nengok ke kanan. Kemudian hayya 'alal falah nengok ke kiri, kata beliau. Wa idza adzana li shalatil maghrib jalasa bainal adzan wal iqamah jalsatan khafifatan. Dan ketika kita sudah adzan di salat maghrib khususnya, kita adzan kemudian duduk sebentar, kemudian baru qomat. Duduk sebentar saja. Dan kalau misalkan adzan itu makruh, kalau kita misalkan tidak punya wudu, kan? Tidak punya wudu itu makruh, apalagi junub, nah, itu lebih makruh lagi. Adzan itu hendaknya dalam keadaan suci, punya wudu. Nah ini semuanya agar kita menjadi atau seorang muadzin mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala tadi yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang kedua, wa qari'ul Qur'an. Yang ketiga adalah orang yang membaca Quran, yaqra'u fi kulailatin mi'atai ayah. Seorang yang membaca Al-Quran membaca setiap malam 200 ayat. Jadi kalau ada orang setiap malam membaca 200 ayat, maka orang ini akan mendapatkan perlindungan dari Allah yauma la dzilla illa dzilluh. Tinggal praktekkan aja. Jadi ada banyak jalan agar kita nanti di yaumil qiyamah mendapat perlindungan dari Allah. Ketika hari panas sekali, maka kita bisa mengamalkan di antara tiga ini. Kalau nggak menjadi imam berarti seorang muadzin. Kalau nggak bisa muadzin sudah umum aja, membaca Quran setiap malam 200 ayat. Kalau membaca setiap malam 200 ayat, nanti kita akan dilindungi oleh Allah yauma la dzilla illa dzilluh. Ada perkataan lagi dari Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya, ini banyak sekali. Sebelum baca Quran, sebelum tidur itu apa saja yang harus dibaca. Ini penjelasan dari Syekh Abdul Qadir, insyaallah. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, bagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika kita berada di malam hari, insyaallah. Mudah-mudahan bisa dipahami, bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan berkah dan kita difutuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu a'lam bishawab.